Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Multazam? Selamat datang di channel Multazam TV. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi setiap mukmin muwahhid yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun rupanya penduduk Mekah saat itu tidak peduli dengan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka memeranginya. Sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah atau hijrah ke Madinah. Akhirnya Allah memilih kaum Ansor, penduduk Madinah, sebagai penolong agamanya dan pembela Rasulnya di dalam dakwah Islam untuk menyeru manusia kepada tauhidillah atau mengesahkan Allah dan menjauhi menyembah selain Allah. Apa rahasia untuk masuk surga dengan cara damai tanpa paksaan sahabat Multazam? Dan inilah beberapa rahasia masuk surga dengan damai versi Multazam TV. Sebelum lanjut, mari bersama menebar kebaikan dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mendengar keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka kaum Ansar keluar dari rumah-rumah mereka untuk menunggu kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Sahabat Multazam, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 27 September tahun 622 Masehi. Pada hari kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan terpancar dari wajah-wajah kaum muslimin, dari pembesarnya hingga para budak, baik dari golongan muhajir maupun ansar. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu ada seorang yang naik di salah satu bangunan yang tinggi di Madinah untuk sesuatu keperluannya. Seketika ia melihat rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berseru, "Wahai orang-orang yang beriman, inilah yang kalian tunggu." Sontak kaum muslimin yang mendengar seruan itu langsung bangkit menyongsong kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat mereka yang merupakan daerah bebatuan. Suara riuh dan takbir menggema di Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin merasa sangat bahagia dan berduka cita dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyambut dan menghormatinya sebagai seorang nabi. Sebagian kaum muslimin yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati Abu Bakar sebagaimana menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengira dialah nabi yang dimaksudkan. Ketika panas tiang terik, Abu Bakar berdiri dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteduh pada selendang Abu Bakar. Sehingga kaum muslimin pun mengerti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak ketenangan menaungi mereka. Kaum wanita dan para budak berseru menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Allahu akbar. Hal yang menarik bagi kami adalah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, yaitu salah satu rahib Yahudi yang masuk Islam. Lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, incafalan nas ilaihi, fajitu fin nas la anzura fihi. Falamma tabayyantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laisa bi wajhi kadzabin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka aku ikut berjibaku di tengah-tengah kerumunan manusia yang melihat beliau. Ketika telah jelas kupandang wajahnya, maka aku ketahui bahwa raut muka beliau bukanlah raut muka seorang pendusta. Fakana awalu ma takallama bihi anqal, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Ucapan pertama kali yang aku dengar dari beliau adalah, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah rahasia untuk masuk surga dengan selamat dan damai, yaitu pertama, tebarkanlah salam. Salam berarti penghormatan, doa dan harapan. Kalimat salam dalam Islam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga kesejahteraan, rahmat dan barokah Allah selalu terlimpahkan pada kalian. Kalimat inilah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta diamalkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia sejak dulu hingga saat ini.
Oleh karena itu, tidak pantas apabila seorang muslim mengganti kalimat salamnya dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, apa kabar, dan lain sebagainya yang tidak ada bermakna doa. Salam adalah perintah Allah di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 54. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila seorang beriman kepada ayat-ayat kami Allah itu datang kepadamu Muhammad, maka katakanlah salamun 'alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atasnya rahmat, bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-An'am ayat 54. Menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu sekalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Semuanya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 86. Salam juga merupakan syiar dan dakwah Islam, sehingga umat lain muncul ketertarikan terhadap Islam karena mereka melihat kaum muslimin saling mencintai, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kedua, memberi makan. Salah satu ciri pendusta agama ialah enggan memberi makan orang miskin, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu Muhammad, orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran surah Al-Ma'un ayat 1-3. Perintah Rasulullah untuk memberi makanan memiliki faedah yang sangat besar. Perintah ini mengisyaratkan kepada pemberian bantuan bentuk apapun selama itu merupakan kebaikan. Penggunaan kata makan di sini diambil karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang mana manusia tidak bisa hidup tanpa makan. Namun pada hakikatnya perintah ini menunjukkan tolong-menolong sesama muslim. Ketiga, silaturahim. Allah berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang mana kalian gunakan nama Allah untuk saling meminta satu sama yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sebenarnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu sekalian. Quran surah An-Nisa ayat 1. Ancamannya orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati, yakni qati ar-rahim. Artinya tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, qiyamul lail. Qiyamul lail atau bangun malam merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, bangunlah untuk salat malam kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Quran surah Al-Muzammil ayat 1-4. Salat malam bertujuan untuk meraih maqam mahmudah, yaitu tempat terpuji di sisi Allah. Sebagaimana difirmankan Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada malam hari salat tahajudlah kamu Muhammad sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surah Al-Isra ayat 79. Sahabat multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang silu rabbuna tabaraka wa taala kula lailatin ila sama'id dunya thulutsal lailil akhir yaqul may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa u'tiyahu may yaghfirli fa aghfir lahu. Yang artinya Allah turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan. Siapa yang mohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Multasan, itulah tadi ulasan mengenai rahasia masuk surga dengan cara damai dan selamat. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam melaksanakan hal-hal yang dicintai Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mari membangun Multasan TV dengan cara share video ini. Karena barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Jangan lupa tonton video yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.